Selamat datang di negara ijazah. Di negeri ini kebenaran bisa ditentukan bukan dari fakta, tapi dari siapa yang paling cepat lapor polisi. Dan kalau rakyat biasa ya hati-hati. Salah eja nama saja bisa masuk pasal 310, katanya. Ya, baru-baru ini kita tahu bahwa mantan presiden yang katanya sederhana itu, ya, yang katanya dari Solo tapi ijazahnya dituduh bukan dari Solo, melaporkan 5 warga negara ke Polda Metro Jaya. Tuduhannya berat, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pasal-pasal istimewa dari UU ITE. Semuanya hanya karena mereka bertanya, "Pak, ijazahmu asli nggak ya?" Nah loh, di negara normal kalau orang dituduh palsu-palsuan dia kasih bukti. Tapi di negara ijazah yang nanya justru dikriminalkan. Yang ditanya malah bawa pas pampres ke kantor polisi sambil senyum elegan dengan pakai batik motif tahan kritik. Tapi lucunya, di saat Pak Jokowi sibuk bawa laporan ke Polda, Bareskrim malah buka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu itu. Kok bisa? Ya, karena mungkin kita ternyata punya 2 jalur hukum. Satu untuk rakyat, satu lagi untuk elit yang sudah pensiun tapi masih nyetir kekuasaan dari belakang layar. Dan penyelidikan ini bukan kaleng-kaleng. Ada pasal 263 sampai 266 KUHP. Ditambah pasal 68 UU Sikdiknas. Ancamannya 8 tahun penjara. Itu belum dihitung dengan biaya cetak ulang skripsi kalau ternyata nggak ada. Lalu muncul nama-nama baru. TPUA, Rustam, Medi, Rizal Fadilah. Mereka bukan selegram, bukan tiktoker, tapi sekarang jadi ancaman serius bagi mantan presiden. Mereka bersaksi bahwa data dan Bareskrim mendengarkan. Ini bukan sekedar drama hukum, ini thriller politik episode baru. Dan lucunya lagi, sementara dugaan pemalsuan diselidiki, di tempat lain ada yang buru-buru laporan balik. Ini seperti seseorang dituduh maling, tapi bukannya bawa kwitansi, tapi dia malah nuntut tetangga karena berisik pas manggil satpam. Jadi, ini bukan cuma soal ijazah, ini soal siapa sebenarnya yang mengatur narasi republik ini. Apakah rakyat masih punya hak bertanya, atau sudah dikurung dalam etika tunduk tanpa logika? Karena kalau benar ijazah itu asli, kenapa tidak dari dulu saja dipublikasi? Kenapa yang bertanya harus dipidana dan yang dituduh malah makin dilindungi? Apakah republik ini dibangun di atas akta kelulusan atau di atas ketakutan? Terima kasih Pak Rizal Fadilah sudah hadir bersama kami. Saat ini publik sedang menyaksikan babak drama baru dalam dinamika hukum dan politik di Indonesia, yaitu penyelidikan resmi Bareskrim Mabes Polri atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Pak Rizal bersama tim dari TPUA menjadi salah satu pelapor awal dalam kasus ini dan kini telah dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. Hari ini kita akan coba menggali latar belakang proses harapan dari perjuangan hukum yang sedang berlangsung. Pak Rizal, kemarin saya dikirimi Bapak surat ya. Kalau bisa dimunculkan mungkin ya di postingan di WhatsApp. Panggilan untuk Pak Rizal hari Selasa Pak ya dari Bareskrim. Insyaallah. Ini cukup mengejutkan karena kita tahu Pak Rizal dan kawan-kawan ini sudah bolak-balik ke Bareskrim. Tapi seolah-olah kemarin-kemarin seperti tidak ada follow up dari Bareskrimnya. Ternyata sekarang ada. Nah, ini tanda apa Pak ketika kita tahu juga laporan terhadap Bapak dan kawan-kawan ini luar biasa, frontal, brutal dari mana-mana. Kan katanya dilaporkan bukan hanya di Polda Metro Jaya, tapi di Solo, di Magelang, di Depok, di Banten sekarang. Luar biasa. Jadi ya seolah-olah memang perang terbuka ini. Bagaimana Pak Rizal? Ya perang terbuka memang kalau udah masuk ke ruang hukum gitu kan. Semua orang bisa baca sebenarnya gitu kan, dan pertarungannya menjadi lebih seru gitu. Jadi mereka melaporkan dengan berbagai delik kan, delik penghasutan, delik pencemaran, fitnah gitu, nah hoax juga dan sebagainya. Nah, ya itu mungkin fase dia gitu ya, fase untuk naik dengan melakukan penyerangan seperti itu. Ya, kita akan bertahan di situ. Kita akan jawab semua tuduhan-tuduhan itu gitu kan. Dan sementara ini setelah kita dalami sebetulnya tidak terlampau kuat gitu ya istilahnya secara hukum. Laporan mereka itu mau yang 160, mau yang 311, mau yang 611 gitu, atau yang
310, 311 gitu kan, 27 ITE, 27 ayat 3 ITE itu insya Allah ya itu mudah ditepis gitu dalam dialog hukum, dalam perdebatan hukum di persidangan, gitu. Di persidangan bahkan di proses penyelidikan gitu kan, penyidikan sebenarnya sudah mulai kita kan. Peperangan kalau pidana itu bukan di pengadilan itu anunya, itu pengadilan hanya kulminasi, tapi proses awalnya itu di kepolisian, kejaksaan kan gitu. Itu pertarungannya sudah dari situ. Jadi insya Allah ya teman-teman yang dilaporkan siap menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran hukum yang dia masukkan. Tapi di sisi lain kita juga punya alat serang gitu kan. Itu adalah pertahanan kita nanti gitu. Tapi alat serang kita juga punya, bahwa sebelum ini terjadi, sebelum berangkat ke Jogja dan ke Solo gitu kan, bahkan tahun 2024 akhir itu kan sudah kita masukkan ke Bareskrim, Mabes Polri gitu, karena itu 9 Desember 2024 kan sudah selesai masa jabatannya Jokowi, dia sudah pulang ke Solo, berarti wajar udah lintar provinsi, Bareskrim pas gitu kan, nggak mungkin kita ke Polda atau ke Polres gitu, Bareskrim. Kami kembali lagi ke gedung yang terhormat ini, yaitu gedung Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Sudah sekian kali kami kemari untuk menyampaikan data-data tentang ijazah palsunya Jokowi. Hari ini tambahan lagi tentang ijazahnya palsunya Jokowi gitu loh. Nah, kemarin tuh kami ke Jogja, ke UGM dan ke Solo. Nah, melihat kedatangan kemarin itu begitu sangat luar biasa yang menghadang kami. Dari pintu depan ke dalam itu banyak sekali orang yang mungkin diduga dibayar oleh Pak Jokowi, karena banyak orang berpakaian hitam yang katanya relawan Jokowi. Belum lagi preman-preman di dalamnya. Artinya begini, artinya ijazah Jokowi ini kan sebenarnya hal remeh-temeh aja, Bang. Ya, betul. Hal yang ditunjukin aja selesai gitu loh. Tapi Jokowi mengeluarkan banyak biaya untuk ijazahnya itu. Dia mau mengeluarkan biaya. Dengan apa? Dia membawa pengacara, Ketua Pradi, Otto Hasibuan dan kawan-kawannya. Dia juga membawa preman-preman katanya gitu. Artinya ini kan biaya besar. Lebih baik biaya itu Pak Jokowi kasih ke yatim piatu, anak-anak miskin. Itu lebih mulia ketimbang Pak Jokowi itu untuk menjaga selembar ijazah yang sebenarnya gampang aja, tinggal tunjukin kalau memang ada ijazahnya gitu loh. Jadi kami melihat Jokowi ini untuk menutupi ijazahnya itu dia rela mengeluarkan anggaran besar gitu loh. Padahal itu lebih mulia dibagikan ke rakyat miskin, atau perlu dibagikan dananya ke makan bergizi nasional ke Pak Prabowo, itu lebih mulia. MBG gitu loh. Nah, kami di sini sebagai penyambung demokrasi, penyambung amanat rakyat yang ingin negaranya ini baik-baik saja. Dari sini kami berangkat agar kedepannya tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang berijazah palsu. Masuk tuh. Itu TPUA ya? TPUA, langsung TPUA. Karena TPUA menindaklanjuti proses perdata, gitu, yang terdahulu yang NO itu terakhir, gitu kan. Masuklah pidana kita ke Bareskrim tadi. Pengaduan masyarakat, Dumas, bukan laporan. Pengaduan itu nggak tidak untuk diterima, harus diterima. Bedanya laporan sama pengaduan apa, Pak? Laporan itu bisa berkonsekuensi sebenarnya, si pelapor gitu kan, kemudian dia harus membuktikan. Nanti kalau tidak terbukti, dia yang akan berbalik. Kalau pengaduan masyarakat sebetulnya sembarang, masyarakat mengadu saja, itu kan nanti polisi yang menindaklanjuti, gitu. Kita terus masukkan bukti-bukti. Ini bagian ya kalau strategi, tapi juga sebetulnya itu pilihan kita. Udah Dumas saja, gitu kan. Kemudian masuklah berulang-ulang bukti. Berulang-ulang itu penambahan bukti. Penambahan bukti, misalnya tadi tanggal 20 Maret kita masukkan bukti, gitu kan.
Kalau masih ingat barangkali Pak Rizal, 20 Maret penambahan bukti kalau itu tidak apa salah itu? 20 Maret 9 bukti. Itu sudah mulai video-video yang muncul. Gitu ya, dari Dr. Rismond, dari Guru Gembul, dari banyak, itu kalau tidak 9 video. Gitu kan kita masukkan yang relevan gitu. Itu 20 Maret. Masuk lagi nanti tanggal 7 April. Gitu. Satu saja yang kita masukkan, yaitu dokumen tanda tangan dan nama dekan, gitu ya, profesor dari anaknya dekan, Aida Grandbury, ya kan, gitu, yang di Australia sekarang. Dia tiba-tiba mengirim ke media, gitu kan. Nah, ramai juga itu kita masukkan, gitu kan. Sekarang, wih, itu sangat jelas sekali, gitu, palsunya, indikasi palsunya dari lembar pengesahan skripsi, gitu kan, Soe Mitro, Sumitro, dan tanda tangan yang beda, gitu. Itu tanggal 7, gitu. Tanggal 22 kemarin, April, kita masukkan lagi 4, gitu kan. Itu juga hasil podcast, gitu, baik Roy Suryo maupun Rismond, gitu. Jadi kita masukkan lagi, tambah lagi dengan berita-berita yang terjadi di Jogja dan Solo, masukkan lagi, gitu. Rupanya tanggal 7 tadi yang masuk itu, tanggal 9 atau 10 keluarlah lidik dari Bareskrim. Bareskrim 10, tanggal 10 April keluar lidik, SP lidik, surat perintah penyelidikan. Ini yang baru tahu ketika kita terima panggilan, SP lidiknya tanggal 10 April. Gitu. Berarti Bareskrim sudah bekerja menindaklanjuti sebelum 10 April. Sebelum April, berarti kita bisa menduga, ini kalau dalam proses yang normal ya, dia itu ketika menerima masukan kita dari awal mungkin, atau sekurang-kurangnya mulai dari tambahan tanggal 20 Maret, gitu kan, itu sudah mulai menelaah, meneliti, mungkin juga sudah bergerak juga, gitu kan. Kita kan tidak tahu itu mah internal kepolisian. Dan memang biasanya tidak diekspos. Tidak ekspos kalau seperti itu kan. Sengaja, ya. Ya.